Terima kasih Mas-Mas dan Mbak-Mbak atas share matriks Farquhar-nya. Mohon izin kita lanjutkan ke bagian 1 mengenai hubungan ya. Insya Allah mengenai hubungan ini ada banyak macamnya, tetapi sebelum ke hubungan, kita review dulu masalah hubungan linear dan non-linear ya. Sebentar, hubungan linear dan non-linear. Mungkin Mas-Mas dan Mbak-Mbak terbiasa ya, kalau dulu tuh apa-apa semakin tinggi waktu kerjanya, semakin tinggi gajinya gitu ya. Atau misalkan Y sama dengan, nah misalnya ya, A ditambah BX. Saya sudah share screen belum? Belum, Prof. Oh ya, yang beneran nih. Subhanallah ya. Y sama dengan A plus BX. Itu yang sering kita kenal dulu waktu S1 ya, regresi linear sederhana. Nah, ketika kita agak tingkatkan modelnya menjadi B ya, B0 ditambah BI, XI. Nah, ini bisa banyak nanti, ini kalau 1 Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Nah, yang sebelah kiri itu masih hubungan linear. Ada juga sebenarnya kita kenal nanti hubungan non-linear ya, ini X2 ya. Misalnya sebagai contoh hubungan kuadratik Y sama dengan A ditambah BX plus atau AX kuadrat ya, plus C gitu ya, kalau SMP. Nah, seperti ini hubungan linear. Selain kuadratik juga bisa kubik ya, Y sama dengan, nah, misalnya ya X pangkat 3. Ada juga hubungan yang eksponensial, Y sama dengan E pangkat X. Ada yang hubungan logistik, Y sama dengan E pangkat X per 1 plus X, E pangkat X. Nah, ada juga nanti Y sama dengan 1/X. Y sama dengan log X dan seterusnya, logaritma ya. Y sama dengan log X. Nah, seperti itu. Nah, ini hubungan yang linear dan non-linear ya. Dalam hidup ini, hubungan itu tidak selalu linear ya. Ya, meskipun nah kita semua menyadari ya Mbak Cut ya, hubungan itu kita selalu berharap hubungannya baik-baik saja. Nah, tetapi pada dasarnya, nah belum tentu hubungan itu baik-baik saja ya. Ada yang hubungan itu yang satu naik, yang satu menurun, dan seterusnya. Nah, nanti pada dunia real, nah hubungan itu tidak harus seperti di sebelah kiri, tetapi bisa juga di sebelah kanan. Nah, seperti contoh pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu kan eksponensial ini ya, Y sama dengan E pangkat X. Bayi lahir berat apa? Bukan berat ya. Tingginya atau panjangnya itu plus minus sekitar 50 cm. Nah, Mbak Cut sudah punya bayi? Sudah, Prof. Umurnya 1 tahunan. Alhamdulillah, lucu-lucunya itu Mbak Fenty sudah punya baby? Tidak baby lagi kayaknya. Udah gede ya? Udah sekolah. Ya, alhamdulillah ya. Pas lahiran kan kira-kira ya, panjangnya kan 50 sentinan ya. 48, 49, 50, 51, 52 sekitar itu. Nah, kalau punya baby panjangnya 53 itu sudah lumayan gede banget itu. Nah, tapi standarnya biasanya 48 sampai 52 itu sudah ya sekitar itulah. Nah, semakin lama semakin tinggi nanti 17 tahun sudah seperti maknya sama ayahnya. Nanti kalau sudah 19 tahun mungkin melebihi ayahnya gitu ya, Mbak Fenty ya. Kemudian nanti kalau sudah 22 tahun mentok gitu ya, pol. Nah, kemudian nanti ketika sudah punya anak turun sedikit karena apa ada reduksi tulang, nah semacam itu. Nah, jadi mendekati Y sama dengan eksponensial X. Nah, itu hubungan nonlinear. Gigi juga, gigi itu kan tambah panjang, tetapi ketika sudah maksimal mentok. Nah, tetapi dalam hidup ini juga ada yang di sebelah kiri, semakin lama waktunya tetap tambah panjang. Contohnya rambut di kepala ya.
yang punya rambut tentu saja ya. Rambut di kepala semakin lama semakin panjang, bahkan bisa lebih panjang dibanding tubuh manusia. Itu kalau rambut ya. Tetapi ada juga alis ya, alis sama bulu mata. Nah, alis sama bulu mata itu kan juga awalnya kecil, terus ketika sudah sekian senti kan mentok ya, tidak tambah panjang lagi. Nah, dan di sini adanya hubungan linear dan hubungan non-linear menunjukkan bahwa ya Allah tuh mengajak kita untuk berpikir sama-sama rambut di kepala ya, satu di kepala atas, satu di rambut di mata, di bulu mata, sama rambut di di sini namanya apa sini? Alis ya. Itu kan tidak tambah panjang yang di sini sama di sini. Nah, coba kita bayangkan kalau seandainya yang di alis ini yang sama yang di mata, pertumbuhannya seperti linear seperti di kepala ya. Itu ya salah satu menunjukkan kebesaran bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu telah menghitung ya, menghitung dengan baik mana yang terbaik untuk kita. Nah, salah satu itu masalah hubungan linear dan non linear. Nanti ketika kita belajar sekarang di pemodelan, mohon maaf di pemodelan karena kita nama kuliahnya adalah model structural equation ya, Sam ya kalau nggak salah ya, nama mata kuliahnya. Betul? Ya, nama mata kuliah structural equation modeling, kita hanya ngutek-ngutek yang di sebelah kiri. Ini ranah kita. Jadi belum yang di sebelah kanan ya. Nanti ketika kita mau mencari hubungan, nah misalnya hubungannya itu apakah sederhana atau rumit, biasanya tergantung atas banyaknya variabel. Nah, sebagai contoh yang sederhana dulu, kita pakai kotak. Misalnya nih, ini ada kemampuan berpikir kritis misalnya. Kemampuan berpikir kritis itu dipengaruhi apa? Misalnya tantangan, fasilitas sehari-hari. Nah, ini panahnya ke sana. Kemudian ini dipengaruhi oleh ini mempengaruhi ini. Nah, ini ada juga hubungannya begini, ada hubungannya begini. Atau ini mempengaruhi ini misalnya. Nah, jadi hanya satu variabel bebas, yang lain variabel terikat. Misalnya, nah seperti ini juga analisis jalur itu masih hubungannya bersifat linear ya. Ini hubungan linear. Nanti variabelnya dinamai. Nah, terkait dengan ini, mohon izin kita menggunakan buku yang sudah kami share ke mas-mas dan mbak-mbak, yang buku nomor berapa ya? Sebentar, saya cek di nama kuliahnya pemodelan. Yang laten, yang John Luhlin, ya, yang ada R di sebelahnya itu. John Luhlin ya. Monggo silahkan dibuka sebentar, dibaca sekilas. Kita nanti jelaskan mulai dari bab 1 terkait dengan apa-apa yang terkait dengan hubungan ya. Kita akan coba kaji lebih dalam. Monggo dibaca sekilas, saya siapkan PowerPoint-nya. Ini mohon izin saya gunakan silabus yang kemarin sudah kita sepakati ya. Kita akan diskusikan mengenai model-model jalur dalam faktor gitu ya. Nanti ini merupakan dasar-dasar kita melakukan analisis jalur seperti yang barusan kita bahas, tetapi tetap menggunakan model yang linear. Nah, kemudian kita coba melakukan analisis beberapa hubungan pada model persamaan struktural gitu ya. Pertama nanti sebelumnya nanti ada
gini ya, sebentar. Untuk analisis untuk pemodelan struktural ini nanti file new. Nanti ada 3 konsep ya. Ya, konsep yang pertama nanti terkait dengan analisis jalur. Jadi nanti hubungan-hubungan ketika di sini variabel yang bisa terukur, variabel observable, kemudian dicari hubungannya, ya seperti ini masih analisis jalur. Nah, kemudian konsep kedua itu analisis faktor analisis faktor konfirmatori. Jadi ada variabel laten, yang bulat variabel laten. Kemudian yang kotak itu variabel yang bisa diobservasi. Misalnya seperti ini. Nah. Kemudian nanti yang ini analisis faktor konfirmatori atau CFA ya, bahasa Inggrisnya CFA. Kemudian nanti yang ketiga itu yang namanya SEM, mata kuliah kita. Persamaan model struktural atau Structural Equation Modeling. Pada SEM, nanti gabungan antara nomor 1 dan 2. Jadi misalnya ini bulat-bulat, ya. Kemudian dari bulat-bulat itu yang merupakan variabel laten, itu nanti ada variabel terukur. Ini ada variabel terukur. Ini ada variabel terukur. Ini ada variabel terukur, ya. Nah, panahnya sesuai. Nah. Begini. Nah, yang ini SEM ya, Structural Equation Modeling. Gabungan nomor 1 dan 2. Insya Allah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 akan kita bahas di mata kuliah ini gitu. Cukup jelas sampai di sini atau ada pertanyaan? Cukup jelas. Alhamdulillah ya. Untuk simbolnya dulu ya, simbolnya ada bulat, ada lonjong ya. Jadi nanti ada begini. Kemarin kita sudah membahas tentang cinta belum ya? Laten dan observable. Belum sepertinya. Belum ya. Nanti begini, ada kotak. Kotak itu nanti merupakan variabel yang teramati. Variabel teramati, terukur gitu ya. Terukur. Share screen-nya hilang tuh. Oh ya, siap. Kemudian nanti ada bulat oval ya, bisa bulat, bisa oval, bisa begini atau begini, nah, atau mendekati bulat. Ini nanti variabel laten. Kemudian nanti ada panah ya. Panah itu yang menghubungkan variabel. Jadi nanti ada semacam hubungan gitu ya, sebab akibat atau hubungan menjelaskan gitu. Jadi nanti bisa juga antara kalau misalnya gini, dari bulat itu ke kotak panahnya gini. Ini artinya variabel laten X dijelaskan oleh X1, variabel X1 dan X2. X1 dan X2 terukur gitu. Tetapi bisa saja nanti kotak ke kotak. Misalnya ini Y1, ini Y2. Nah, kalau seperti ini sebab akibat.
Y2 itu disebabkan oleh Y1, semacam itu. Nah, kemudian bedanya variabel laten sama bedanya variabel terukur apa ya? Kalau kotak itu yang namanya terukur itu bisa teramati, bisa dikuantifikasi gitu ya. Sementara kalau laten itu abstrak ya. Atau katakanlah yang paling gampang tuh kalau konkret itu kotak terukur, kalau tidak teramati abstrak itu variabel laten. Mungkin kalau mohon maaf kalau kemarin masalah cinta itu belum ini ya, belum sempat dibahas ya. Sekarang kita ngerjain Mas Anggun dulu. Nah, Mas Anggun sudah punya putra, Mas Anggun? Ampun, Bro, kali. Oke, alhamdulillah. Jadi dibully nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau apa dilaporkan Mbak Arifah Musayanah nanti ya. Ya, teman sekelasnya Anggun tuh Mbak Ari dulu. Nah, kalau sama Mbak Ari masih ya. Begini, mungkin Mas Anggun dulu ketika mau memilih nama nyonyanya siapa, Mas? Gina, Bro. Mas ada email. Dulu teman kuliah. Oh, teman kuliah yang pemat. Iya, Email betul. siapa? Email Gina. ya? Gina. Ina. Oh ya, Ina. Ina. Gina Amalia. Dina. GH. Oh ya, Gina Gina. Amelia. Ya. Gina Amelia. Nah, sama Mbak Gina dulu. Nah, itu kan mau menyatakan cinta, gitu ya ceritanya. Nah, kan kalau menyatakan cinta kan nggak sembarang ya. Siapa tahu kalau menyatakan cinta kepada sembarang nanti ditolak ya, Mbak Cut ya, betul ya. Jadi menyatakan itu kepada yang kira-kira menerima gitu ya kalau kata Ustadz ya, kayak kata Ustadz bahasa lama ya. Kalau mau melamar itu jelas-jelas yang mau menerima gitu. Tahu kalau Mbak Gina itu mempunyai rasa sama Mas ya, Mas Anggun itu tanda-tandanya apa, Mas? Apa ya? Apa ya dulu ya? Mungkin kalau Bingung. di Oke, baiklah ya. mungkin bagus gitu. Kalau Mas Anggun mencintai Mbak Gina, nah berarti cinta itu kan apa ya? Abstrak toh. Abstrak karena dulu tanda-tandanya apa nggak ngerti. Nah, tetapi berdasarkan riset atau berdasarkan psikologi gitu ya, cinta itu bisa diketahui dari 3, Mas. Nah, entah nanti bulat, entah kotak, nanti kita identifikasi ya. Kata kuncinya itu passion, merasa hal-hal yang bersama nyaman, passion, kemudian kedekatan, kedekatan, sama komitmen. Nah, passion, merasakan hal-hal apa-apa sama, merasa nyaman, dan lain-lain. Itu abstrak atau konkret? Mas Yuli Bisa abstrak. dikonkretkan. Tapi kalau passion sendiri abstrak atau konkret? Kalau belum dinyatakan ya belum tahu, masih abstrak. Oke. Kalau indikator memiliki passion yang sama, berarti kan kita perlu penjelasan. Indikator memiliki passion, rasa yang sama, kenyamanan. Nah, itu kan berarti perlu itu ya, perlu penjelas lagi ya. Diklarifikasi lagi. Nah, kalau perlu penjelasan lagi, berarti di sini masih bulat, Mas. Dekat. Nah, dekat itu sedekat apa? Perlu penjelasan kan? Berarti bulat. Nah, komitmen. Nah, komitmen seperti apa kan perlu penjelasan lagi bulat. Nah, yang ini berarti passion, kedekatan, komitmen itu indikator, cintanya itu konstruknya. Nah, berarti di sini perlu subindikator misalnya ya. Passion
perhatian misalnya. Nah, dulu gimana ngerayunya adik Gina? Nah, selamat pagi, Dek. WA gitu enggak? Iya. Ya, udah sarapan belum nih, tak belikan bubur kan sama ngekos di Karangmalang gitu ya. Beda. Ya, Oh, perhatian pun masih bulat kan di sini. iya. Nah, berarti masih perlu apa? Misalnya ya, menyapa sehari 5 kali. Misalkan terhitung ya. Ini menyapa. Menyapa. Sering menanyakan kabar. Sering kan masih bisa menanyakan kabar, tanya kabar. Gitu ya. Terus apa lagi? Ini baru perhatian, padahal ada yang lain ya, misalnya ya. Sama rasa ya, rasanya sama. Dan seterusnya ya. Dekatan juga nanti, kedekatan itu bisa misalnya kedekatan fisik sama kedekatan itu apa bisa bulat juga. Dekat fisik sama dekat non fisik ya. Yang satu milih piknik ke Bandung, yang satu milih piknik ke Lombok. Oh, ternyata dari Bandung dan Lombok masih berkomunikasi. Gitu ya, Mas Anggun. Nah, itu kan dekat non-fisik toh. Nah, Ya. gitu. Nah, dekat fisik ya sering nyamperin atau apa, pengen makan bareng, pengen apa. Nah, terus komitmen. Nah, komitmennya gimana? Ke depan gimana, 5 tahun ke depan gimana, sehidup semati. Nah, kalau Mbak Cut nggak sama Mbak Fenty nggak cuma sehidup semati, tapi dunia akhirat gitu ya Mbak. Bismillah. Ini komitmen. Nah, nanti ada juga bulannya, ada juga kotaknya, ya, ada juga kotaknya ya. Dan nah seperti ini. Nah, ini nanti ada begini, ada hubungan ini begini panahnya. Ini panahnya begini, dijelaskan oleh gitu ya. Dijelaskan oleh. Nah, ini namanya bedanya variabel abstrak dan konkret. Atau yang bulat itu namanya variabel laten. Laten itu tidak kelihatan. Berarti perlu indikator untuk dibuat menjadi terukur. Nah, sementara yang kotak 5 kali sehari menyapa, menanyakan kabar, nah, sudah makan belum, dan seterusnya ditanyakan kan bisa terhitung berapa kali WA, nah berapa kali SMS, jangan-jangan SMS nelponnya 15 menit sekali ya. Mas lagi apa? Nah, 15 menit lagi nelpon. Adik dirimu lagi ngapain? Seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Itu contohnya kaitannya dengan variabel laten dan variabel observable. Dari sini sudah bisa dibedakan ya. Oke, nah ini ya oke, alhamdulillah. Ini modalnya dulu, terus kita stop dulu share. Saya ganti dengan yang tadi PPT, yang ini. Part 2 ya, model-model dalam jalur. Insya Allah nanti ini hanya sama dengan buku ya, memperjelas saja, dan bukunya tuh alhamdulillah enak ya. Jadi tadi ada 3 ya, ada jalur, analisis jalur, kemudian ada SEM sama ada structural equation modeling. Nah, kita ke analisis jalur dulu. Sebelum ke analisis jalur, kita pahami diagram jalur dulu ya. Diagram jalur itu ya pada dasarnya merepresentasikan hubungan sederhana dari sejumlah variabel. Tetapi meskipun hubungan sederhana dari sejumlah variabel, kalau misalnya tadi Mbak Cut Yuni punya 10 variabel itu ya lama-lama kompleks juga hubungannya ya. Kadang-kadang hubungan 2 orang sudah dianggap sederhana, ada orang ketiga saja sudah jadi kompleks ya Mbak ya. Gitu. Makanya orang ketiga disebut apa? Pelakor apa pebinor. Nah, itu karena 2 variabel yang sederhana tadi kalau ditambah 1 sudah menjadi kompleks. Jadi kembali lagi masalah
sederhana dan kompleks itu tergantung dari sudut pandangnya, tetapi dengan adanya jalur itu kita berharap mempresentasikan hubungan itu menjadi lebih sederhana. Jadi sebenarnya matematika itu menyederhanakan gitu ya. Dengan disederhanakan itu bisa dipahami. Setelah bisa dipahami, kita mencari pola. Kalau sudah ada pola, digunakan untuk apa? Membuat prediksi. Nah, ketika membuat prediksi inilah fungsi knowledge ya, fungsi pengetahuan agar menolong manusia ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Kemudian pada kasus ini contoh diagram jalur sederhana itu ada A dan B, ada C, ada X dan Y dan seterusnya. Itu huruf-huruf kapital itu biasa digunakan untuk mewakili variabel. Biasanya variabel juga ada indeksnya, misalnya A1, A2, B1, B2, X1, X2, Xn, Y1, Y2, Yn. Itu tidak masalah. Indeks itu hanya untuk membedakan saja bahwa A1 dan A2 itu berbeda gitu. Kemudian, nah, hubungan itu nanti ada dua jenis panah ya. Panahnya itu ada panah lurus seperti A ke C. Kelihatan nggih hubungannya? A ke C lurus. Kemudian dari A ke B melengkung. Nah, jadi ada dua dalam jalur itu ada dua hubungan. Kalau panah lurus itu yang satu mewakili hubungan kausal sebab akibat atau hubungan tadi menjelaskan tadi. Sementara kalau berkepala dua itu mewakili korelasi sederhana, korelasi XY seperti biasa, korelasi produk momen atau ada korelasi sederhana antara kedua variabel. Jadi pada gambar di situ A itu mempengaruhi C, B mempengaruhi C, kemudian adanya variabel X itu mempengaruhi C tetapi tidak ada kaitan dengan AB. Tetapi pada kasus ini A dan B itu berkorelasi gitu. Mohon maaf kalau di bahasa Indonesia kan menjadi lebih sederhana. Mungkin kalau Mas-mas dan Mbak-mbak membaca bukunya agak itu ya. Coba dilihat sekilas dibaca bukunya ya. Kalau misalnya lebih jelas di bukunya, kita pakai bukunya saja, tidak usah pakai PowerPoint. Monggo dicermati sekilas lebih sederhana yang mana. Sudah dibaca bukunya? Kita lanjut ke diagram jalur yang model yang lebih kompleks ya. Sama ya tadi A dan B menunjukkan dua variabel. Ini tuh terus-menerus, jadi nanti modelnya dirumitkan. Jadi ketika tidak paham, monggo tanya dulu. Insya Allah untuk hubungan jalur ini masih sederhana ya. A dan B itu diukur pada waktu pertama, ya A1, B1. Kemudian variabel A dan B diukur kembali. A diukur pada waktu kedua dan B diukur waktu ketiga. Asumsinya A dan B itu berpengaruh ya terhadap A2. Kemudian A itu berpengaruh terhadap A1, berpengaruh terhadap B3, tetapi tidak langsung karena melewati A2 dulu. Gitu. Kemudian A2 dan B3 itu A2 dan B3 itu berpengaruh langsung, tetapi ada tambahan. Nah, di sini
variabel ini sama ini ya, yang di atas ini. Nah, panah ini disebut sebagai residu gitu ya. Jadi panah pendek 2 yang tidak ada variabelnya itu disebut residu atau panah residual untuk menunjukkan pengaruh yang teridentifikasi. Nanti residual ada gunanya ya ketika kita menghitung reliabilitas gitu. Sampai sini cukup jelas atau perlu di bagian mana yang perlu dielaborasi? Residual itu berarti selain A dan B ya. Yang ya betul, selain A dan B itu ya, selain A dan B ada sesuatu yang mempengaruhi A dan mempengaruhi B. Khususnya A2 dan B3, Mas. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Maaf, Prof. Sampun? Maaf, Prof. Ya, monggo Mbak Juliana. Mas Juliana. A dan B ini hubungannya linear nih, seperti itu ya, Prof. Semua linear. Jadi Ya. A sama B itu linear nih. Ya, ada hubungan linear gitu nih, Prof. Kalau A ke B itu ada hubungan dulu. Oke. Kemudian kalau A1 ke A2 itu ada pengaruh linear. B1 ke A ada pengaruh linear, ada B1 ke B3 pengaruh linear. Untuk A2, B1 ke B3 linear. A2 ke B3 juga linear. Semuanya yang dibahas di sini masih hubungan linear. Tetapi antara A1 dan B1 ada hubungan, tetapi belum tahu hubungannya. Terima kasih, Prof. Khususnya A1 dan B1. Matur nuwun. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ini reliabilitas ya. Contoh masalah reliabilitas. Jadi T itu diasumsikan itu mempengaruhi A dan B. Kemudian U itu mempengaruhi A dan V mempengaruhi B, gitu ya. Nah, jalur itu dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu reliabilitas. Nah, jika ada skor dari 2 tes, T itu mewakili skor sebenarnya yang tidak teramati, gitu ya. Kemudian diasumsikan mempengaruhi skor dalam tes A dan B ya. Gitu. Ya misalkan ada 2 perangkat tes lah, A dan B itu ada 2 perangkat. Tetapi sebenarnya terus skor siswa kan cuma 1. Atau contoh ketika A itu mau mengetahui kemampuan bahasa Inggris. A itu pakai skor TOEFL beneran, B pakai skor TOEFL-TOEFLan atau TOEFL like atau apa namanya ProTOEFL dan seterusnya ya. Kalau UNY apa namanya ProTOEFL ya. Tetapi kemampuan siswa atau kemampuan mahasiswa yang terukur, kemampuan responden kan terus skornya cuma 1 T doang itu gitu. Tetapi terus skor ini nanti akan mempengaruhi skor A dan juga terus skor ini mempengaruhi B gitu. Nah, kemudian kalau misalnya pakai teori tes klasik ya A dan B itu ya akibat pengaruh dari terus skor atau skor yang dimiliki siswa itu akan atau kemampuan siswa kan laten ya, kemampuan kan laten.
kemampuan siswa itu, terus skornya itu akan mempengaruhi skor A dan skor B. Kemudian ada error yang lain, errornya itu U atau V ya. Atau U atau V itu berarti salah satu boleh, dua-duanya boleh ya. Kemudian proporsi varians A atau B karena T disebut sebagai reliabilitas gitu. Jadi kalau disimbolkan menjadi ini ya, cari apa? Pulpen. Bentar, buat ngorek-ngorek. Ini ya. Oh, habis Mas, kebetulan. Habis baterai ya. Kalau di ini ya dituliskan menjadi rho sama dengan sigma kuadrat A dibagi sigma kuadrat T, atau ya varian atau reliabilitas A atau rho B sama dengan sigma kuadrat B dibagi sigma kuadrat T, seperti itu. Cukup jelas sampai sini? Prof, izin bertanya, tadi yang rho itu untuk reliabilitasnya, Prof ya? Iya, betul. Reliabilitas itu merupakan proporsi varians. Rho, reliabilitas kan simbolnya rho atau R ya. RXX ya. Rho XX boleh, RXX boleh. Atau di sini rho AA ya. Rho AA sama dengan sigma kuadrat A dibagi sigma kuadrat T. Begitu? Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ada yang lain yang perlu didiskusikan? Sebentar, stop screen. Masih mute, Prof. Monggo, ada yang bertanya atau lanjut? Silahkan. Silahkan, ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut. Lanjut, oke. Kalau ada pertanyaan, monggo enak aja tanya ya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita diskusikan atau di-PR-kan untuk saya. Saya juga selalu insya Allah belajar lebih baik ya. Kemudian kelengkapan jalur ya. Tadi sudah kita diskusikan juga. Jadi ada variabel eksogen atau independen ya, kita sebutnya sebagai variabel X atau variabel sumber ya. Tidak menerima input kausal. Atau, nah ini merupakan variabel yang paling kiri yang menyebabkan, variabel penyebab. Kemudian nanti ada variabel juga yang namanya variabel endogen. Itu menerima panah atau akibat ya, menerima akibat. Gitu. Mungkin perlu ini atau perlu
Kelihatan atau saya hilang lagi share screen-nya ya? Masih hilang. Ya, sudah kelihatan? Iya, contoh. Nah, seperti ini. Yang ini variabel independen karena memanah. Nah, sementara ini variabel terikat dependen. Atau yang kiri eksogen, yang kanan endogen karena menerima panah. Jadi dari arah panahnya itu kita bisa mengidentifikasi mana penyebab dan mana akibat ya. Gitu. Masih mudah ya, cukup jelas ya. Oke ya. Ke slide selanjutnya. Nah, ini kita ke analisis jalur. Jadi ini merupakan ini ya, langkah-langkah untuk memecahkan hubungan ya atau menjelaskan hubungan antar variabel secara kolektif ya. Pada awalnya ya ini kalau misalnya mau jujur dari sisi penemunya atau kita coba review dari sisi siapa yang awal dulu mengembangkan itu sudah sejak lama, sejak Perang Dunia I. Jadi sejak Perang Dunia I itu ahli genetika itu namanya Wright ya, Sewell Wright itu mencoba mencari hubungan gitu ya atau mencoba menjelaskan hubungan antara itu apa ercis kacang-kacang kemudian warna-warna mencit ya. Ada teman-teman semua dari itu ya, dari matematik semua ya. Ada yang waktu SMA pernah memelihara mencit tikus itu? Belum pernah ya? Paling kelinci. Kelinci ya. Kalau Mas memelihara kelinci putih-putih nanti anaknya berwarna apa saja, Mas? Ya, ada persilangan kadang. Atau enggak kalau kambing itu yang jelas. Kalau Ada yang coklat sama hitam itu bisa campur gitu. Okay. Itu juga seperti kambing itu, tetapi mungkin dulu yang terkenal itu tikus ya. Jadi yang dipakai contoh tikus. Jadi atau juga mohon maaf warna double B ya. Pigi ya, pigi ya. Pigi ada yang warnanya apa, ada yang total hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih. Nah, misalnya semacam itu dijelaskan oleh Sewell Wright ini ya. Kalau yang pernah kami praktekkan itu mencit ya. Mencit itu ternyata cepat pertumbuhannya. Jadi tetapi saya karena beli di pasar indukannya, saya membeli sepasang, nah, suami istri gitu ya. Anaknya ternyata pertama beranak 4. Anaknya putih semua. Nah, dari yang beranak 4 ini ternyata dalam 2-3 pekan beranak lagi banyak ya. 1 ekor ada yang anaknya 6, tapi memang harus dipisah-pisah ya ketika hamil. Pada generasi kedua, generasi ketiga itu tidak ada yang hitam, tapi generasi keempat ada yang hitam. Generasi 5 ada yang abu-abu, padahal orang tuanya semua berwarna putih ya. Itu sebagai contoh nanti ketika diurut-urut sampai sekian keturunan, nah itu salah satunya ini menggunakan analisis jalur ini. Nah, kemudian ini ya, pada dasarnya analisis jalur ini model regresi ya. Regresinya itu masih regresi linier. Basisnya itu adalah matriks korelasi ya. Kemudian apa yang diuji ya? Yang diuji adalah matriks korelasinya atau matriks ya nanti terkait juga dengan matriks varians covariance itu sesuai dengan modelnya gitu ya. Jadi hipotesisnya itu model cocok atau matriks dari data empiris itu sama dengan
matriks variansnya gitu, matriks Farquharnya dari populasi, nah, semacam itu gitu. Jadi H0-nya model cocok, yang kemudian yang kedua hipotesis alternatifnya itu modelnya model yang tidak cocok. Kemudian untuk hubungan jalur gitu ya, nanti ada definisi untuk korelasi dalam diagram itu nanti mungkin ada gabungan ya, gabungan 2 titik gitu ya. Jadi tidak ada loops, loops itu pengulangan-pengulangan. Jadi panahnya dasar untuk analisis jalur itu ada 3 ini. Tidak ada pengulangan loop, jadi tidak boleh kalau pada waktu dulu kita belajar pemrograman itu kan boleh diulang-ulang ya. Kalau belum konvergen diulang lagi itu kan namanya loops. Nah, kalau ini tidak boleh ada loops. Jadi cuma sekali ini aja, kalau ada data sekali aja, menganalisisnya tidak diulang-ulang. Kemudian tidak boleh maju, ya, lalu mundur ya. Jadi kalau maju terus ya, gitu. Jadi maju mundur tidak boleh. Jadi maju aja, mundur saja. Maju mundur tidak boleh ya. Beda dengan siapa tuh yang maju mundur cantik tuh siapa Mbak Fenty ya? Dari Bapak. Inces. Mbak Fenty ini sih solihah banget nih Mbak Fenty, jadi nggak ngerti gitu-gitu ya. Maju mundur cantik nggak boleh ya. Nah, Mbak Fenty solihah banget ya, amin ya Mbak ya. Jadi maju mundur cantik nggak tahu ya Mbak Fenty ya. Kemudian maksimal ya, maksimal 1 panah melengkung per jalur ya. Jadi kalau misalnya untuk 1 jalur itu yang dianalisis hanya 1 yang melengkung ya. Tidak boleh panah itu diulang 2 kali gitu. Nanti seperti ini, nah aturan seperti ini itu digunakan untuk membuat dekomposisi ya. Dekomposisi itu diprotoli ya. Untuk dianalisis kan diprotoli dulu ya, diprotoli. Tahu nggak ya yang luar Jawa diprotoli ya? Apa Mas Anggun artinya Mas diprotoli Mas? Dilepas. Ya dilepas-lepas ya. Jadi nanti setiap dari unsur-unsur itu dilepas-lepas, kemudian dari lepasan itu nanti dibuat model linier. Nah, tetapi ketika sekali melepas 1 jalur, nah 1 jalur itu dari awal sampai tujuan, nah, itu nanti maksimal hanya 1 panah melengkung saja, tidak boleh lebih gitu ya. Ini sebagai contoh ya, aturan pertama ya, aturan pertama dari Wright ya. Alhamdulillah di buku ini relatif jelas. Saya coba ngunduh dari artikel aslinya itu malah muter-muter aturannya ya, atau entah jurnalnya yang saya baca nggak tepat atau gimana, malah saya pusing ya. Dulu waktu belajar ini pusing. Kalau sekarang alhamdulillah ya lebih baik ya. Aturan yang pertama yakni jalur tidak boleh melewati 2 variabel yang sama. Jadi variabel hanya dilewati sekali saja gitu. Contohnya ya ACF ya itu dapat direpresentasikan sebagai jalur antara ya A dan F, tetapi jalur A, C, D, E, C, F tidak boleh karena melewati C 2 kali gitu. Agak membingungkan ya? Atau lebih jelas? Atau sudah jelas? Tapi kalau ACF itu panahnya nggak masalah itu loh. Dari C ke A itu nggak apa-apa.
C ke A, tidak apa-apa, boleh. Nanti kalau arahnya berlawanan negatif, Mas. Oh. ACF ya, ACF itu boleh direpresentasikan jalur dari ACF sendiri atau berarti dari DECF boleh. Nah, jadi bisa dikomposisi menjadi dua kali jalur. Tetapi kalau sekali tidak boleh karena kalau hanya satu jalur tidak boleh karena C terlewati 2 kali ya. Jadi nanti kalau dikomposisi menjadi ACF saja atau dari D ke E ke C ke F gitu. Jadi ada dua. Dikomposisi menjadi dua hubungan, dua. Kemudian ini juga, nah ini yang aturan kedua kaitannya dengan loop ya. Tapi nanti ini kok tidak semua aturan berguna iya, tetapi tidak semua aturan setiap saat dipakai. Jadi ketika menganalisis jalur malah nanti lebih terang, tidak bingung gitu ya. Kalau belajar aturannya itu seperti belajar hukum-hukum, tetapi ketika sudah ada barangnya, insya Allah malah lebih jelas. Aturan kedua itu ya kan tidak boleh ada loop. Jadi sorry, saya confused dengan aturan kedua apa ketiga. Tidak boleh. Oh ya, tidak ada loop, tidak maju mundur, maksimal 1 panah. Oh, aja. Ini ternyata acak aturan pertama keduanya ya. Aturan kedua, nah pada jalur tertentu setelah 1 kali maju tidak boleh mundur. Nah, contoh ya, jalur BAC dari B ke C, BAC tidak boleh BDC, BAC boleh ya, tetapi BDC tidak boleh. Jadi di sini kalau BAC kan mundur ya. BAC itu awalnya bergerak mundur kan. Ini BA itu kan panahnya ke B, bukan ke A, itu kan berarti mundur. Kemudian maju dari A ke C. Nah, ini masih boleh. Jadi dari mundur kemudian maju. Nah, tetapi pada jalur BDC awalnya maju kemudian mundur. Nah, jadi tadi ada mundur maju tetapi ada arah maju mundur. Ini yang tidak boleh, Mas. Nah, jelas ya? Konfirmasi loh, tanya. Monggo, Mas. Itu yang BDC tidak diperbolehkan. Itu karena di awal dari B sudah mundur nih. Iya. Kalau yang BAC itu kan berarti sudah mundur terus B-nya maju. mundur dulu. Kalau yang BD kan jadi maju, jadi seperti ada maju mundur gitu ya. Ya, betul. Jadi yang ke arah B itu kan dari B itu kan ada yang maju, ada yang mundur gitu ya. Oke. Ya, jadi kita pakai salah satu aja. Kalau misalkan dikomposisi dipecah misalkan, boleh nggak kalau misalkan milihnya BDC saja tapi BAC-nya nggak dipilih, boleh? Boleh, salah satu. Oh, salah satu di antara dengan ini. Ya. Okay. Jadi satu arah saja, sudah maju terus mundur gitu ya.
Nah, ini Oke. yang ini tidak boleh, tidak ada lock, tidak maju lalu mundur ya. Jadi maju-maju boleh ya. Mundur maju boleh. Tapi kalau maju mundur tidak boleh ya. Nanti terasa kok nanti pas itu ketika nanti ada maju kemudian mundur, nanti ada sesuatu yang rusak hubungannya. Nah, itu terasa banget ya. Nanti kalau sudah diterapkan. Kemudian aturan yang ketiga ya. Aturan yang ketiga yang ini tadi ya. Yang maksimal 1 panah lengkung ya. Di sini ada beberapa panah lengkung. Jalur DACF, DACF itu untuk menunjukkan ya D sama E, D sama F, tetapi D, A, B, CF tidak boleh karena sudah dipakai jalurnya itu di DACF, sudah satu jalur yang besar. Kemudian yang jalur DABE itu dapat digunakan untuk menghubungkan antara jalur D dengan E, tetapi yang tidak boleh karena ini sudah ada satu lengkung DACBE tidak boleh. Nah, karena di sini melewati 2 lengkung, gitu ya Mas ya. Mbak-mbak juga ya. EBCF berarti boleh ya. Yang EBCF jalur dari E ke F. E ke F itu EBCF boleh, tetapi kalau yang EBA DA ya, yang Pak lewat DA yang melengkungnya 2 kali nggak boleh ya. DACBE nggak boleh. Gitu ya Mas. DABE, kalau mau DABE bisa sekali lengkung ya, tetapi kalau DACBE tidak boleh karena lengkungnya ada 2. Gitu, itu dasar-dasar ya. Terus kita coba menelusur jalur ya. Ini mulai menantang ya, tapi insya Allah dengan kejelimetan ya. Ini ya. Di sini ada variabel A ya. A itu ya hubungan antara A dengan D. Nah, kemudian F itu korelasi antara A dan B. Kalau di sini jalur HGB itu menunjukkan hubungan A dan D. Itu tidak boleh karena ada 2 panah melengkung. Kemudian ADGCB, ADCGB tidak boleh karena di sini menentang aturan pertama dan kedua, jadi ada maju, ada mundur. Jadi kalau AD kan maju ya, C mundur, kemudian G bisa maju bisa mundur, B maju lagi. Nah di sini ada maju, mundur, maju lagi gitu. Maju mundur ya enggak, mundur maju ya enggak boleh ya, gitu. Nah kemudian untuk menyatakan A dengan D itu bisa
langsung, A ditambah FB itu yang hubungan langsung saja, tetapi bisa juga pakai jalur lain. Bisa memanfaatkan jalur lain. Nah, jalur-jalur lain yang bisa diidentifikasi yakni RBD, korelasi antara B dengan D, RBD, itu sama dengan B ditambah FA. Kemudian pakai CD, korelasi CD, kalau korelasi C dengan D itu berarti ini sama ini ya. Berarti G dengan B dikalikan H dengan A ya. H dengan A ya. Dan seterusnya ya, gitu. Monggo dicerna dulu. Korelasi A dengan B, F korelasi sendiri. Korelasi B dengan C, G. Korelasi A dengan C, H. Kalau korelasi A dengan E di sini, nah bisa dianalisis ya. B dengan E juga bisa B dengan E. Ini ditambah ini ya. Sudah panas? Itu maksud FB itu kenapa nggih? FB itu dikalikan Mas. Jadi kalau misalnya ada lengkungnya itu dikalikan. Jadi kalau di sini lengkung itu kali. kita lihat dulu ya di sini ya yang DB ini ya. DB kita protol dulu, kita dicopot dulu dari model. ADB itu kan berarti F itu kan koefisien korelasi antara A dan B. B, nggih. Kemudian untuk A ya itu Langsung. koefisien langsung ya antara A dengan D. Kemudian B itu koefisien jalur antara B dengan D. Nah, kemudian kalau mau menghitung korelasi AD, nah AD itu sama dengan koefisien jalur ini ditambah dengan koefisien koefisien korelasi AB dikalikan dengan B-nya, Mas. Gitu. Jadi kalau misalnya ada lengkungnya yang tersambung langsung itu dikalikan. Contoh AD itu kan bisa diketahui dengan ini ya. Jalur ini ditambah jalur ini. Jalur DBA ditambah jalur AD. Nah, berarti RAD sama dengan A, kemudian ditambah B dikalikan F gitu, yang lengkung dikalikan. Itu kalau RCD-nya itu kan lengkungnya ada 2 boleh? Kalau lengkungnya 2 nggak boleh. Kan RCD itu kan ada lengkung G sama lengkung H nggih. Yang bawah RBD itu. RBD. RCD. Sebentar, CD. B ditambah A. Kan lengkungnya 2 nggih. Oh ya, yang D, nah ini ya, C sama D, ini kan bisa, ini kok GB, G. Ditambah. Dituliskan H. Oh ya, sebentar Mas, yang untuk yang CD ini kita periksa dulu. Soalnya antara CD nggak ada hubungan langsung di sini ya. Nggih. Ini yang untuk ini kita periksa dulu, kita abaikan dulu soalnya di sini harusnya ini antara CD itu kok nggak ada jalur. Nanti kita periksa dulu yang untuk CD ya. Nggih. Nih.
B ditambah oh mungkin ini ada kurang panahnya Mas di sini Mas. Yang untuk CD kita ini dulu, kita pending. Coba saya cek lagi. Kalau AE coba. Kalau AE Nanti A ditambah D, ditambah D, terus mungkin jalur Kali. HC, G, CG HC, ditambah HC. A tambah D ditambah HC. A ditambah D ditambah HC. G, HC. betul. Itu kalau pakai loop yang besar ya, pakai. G. Kalau BE B berarti bisa pakai lebih yang kecil ya. B, D, B tambah D ditambah DC. B ditambah D ditambah CG. CG. G. CG. G. CG. Oh, CG nggih, nggak boleh GC. D. Oke ya, gitu ya. Cukup jelas ya. Ditambah atau dikali, Prof? Yang A, tadi yang RAE itu kan AD atau A tambah D? A ditambah. Mbak. Sama ya, bukan kali ya, Prof? Dikali kalau ketemu yang melengkung, Mbak. Oh gitu. Jadi AD itu kan berarti A ditambah BF ya. FB itu kan karena B ketemu lengkung ya. Oke. Nah, asumsi ya, kita ke asumsi analisis jalur. Jadi masih linear, model linear tadi sudah kita bahas. Kemudian fungsi linear ini variabelnya bersifat kausal gitu ya, hubungan sebab akibat. Nah, kemudian tadi ada aditif ya, beberapa variabel aditif. Ada misalnya tadi A ditambah D gitu ya. Nah, itu sifatnya aditif. Nah, kemudian variabel residu itu tidak berkorelasi dengan variabel lain. Jadi kalau residu ya residu aja dengan variabel tertentu aja, tidak berkorelasi dengan variabel yang lain lagi gitu ya. Jadi hanya ada semesta pembicaraan variabel-variabel yang dibahas. Nah, kemudian nanti insya Allah yang kita diskusikan, nah ini lebih ke interval dan rasio ya, gitu. Variabel interval dan rasio. Gitu untuk asumsi analisis jalur. Nah, ini ada latihan-latihan bisa dicermati ya untuk per jalurnya. Jadi ini ada tadi yang matriks yang sudah kita buat, matriks korelasi. Jadi kalau sudah punya A, sudah punya B, variabel B, sudah punya variabel C, kemudian dari ABC ini kan RAB, hubungan A dan B itu korelasi ya. Ini nilainya C, kemudian di sini untuk RA, korelasi RAC itu kan sebenarnya sama dengan A ditambah CB ya, atau ditambah BC. Kemudian kalau korelasi BC itu sama dengan B ditambah AC ya gitu. Nah, kemudian nanti disubstitusi ya. C tahu, kemudian C-nya dimasukkan di sini. Kemudian nanti ada A dan ada B, variabel A dan B kemudian dieliminasi. Jadi kita tahu ada korelasi A, B, dan C diselesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Atau kalau ada A-nya jadi sistem persamaan linear tiga variabel gitu ya. Sampai di sini cukup jelas?
Atau mau dipahami dulu, diresapi? C-nya 0,5 ambil dari mana nih? Ya, Dari korelasi. C-nya yang 0,5 ambilnya dari mana? C 0,5. Coba kita cermati C. Di tabel. Kita hitung C dulu ya. Kita hitung C 0,5. C itu kan korelasi antara A dan B. Kalau korelasi A dan B kita peroleh dari matriks varians kovarian di sini, di samping gambar. Korelasi A A dan B B 0,5. ini. Oh, Gitu. dari tabel. Cukup jelas ya Mas ya? Ada lagi pertanyaan? Ini dasar-dasar kok. Sebenarnya nanti kalau itu kita main di ini, kita sudah dihitungkan gini-gini itu sudah dihitungkan software. Tapi karena kita dari ini ya, matematik gitu, insya Allah kita belajar ini. Kita belajar analisis jalurnya juga. Masih ada slide-nya banyak banget. Nanti kayaknya ini dulu. Sudah cukup untuk pemanasannya ya. Nanti insya Allah saya share PowerPoint-nya. Tapi nggak usah khawatir, PowerPoint yang dibuat itu hanya berdasarkan dari buku yang latennya besar banget ya. Yang sudah kita share di ini. Share di WhatsApp grupnya. Gitu. Atau ada pertanyaan sampai sini? Oke, alhamdulillah pada sore ini kita sudah mencoba latihan ya tadi Mas-mas dan Mbak-mbak dengan data bangkitan untuk Mbak Cut ya, itu menggunakan data ngaji ya, bukan data bangkitan ya. Kemudian Mas-mas dan Mbak-mbak menghitung matriks varians covariance dan matriks korelasi. Nah, tadi ada yang pakai bonus membuat membuat vektor rataannya gitu. Kemudian tadi juga sudah kita coba perdalam lagi. Nah, ada dua model hubungan non linear dan non linear yang insya Allah kita bahas di sini di analisis jalur ya. Kita tadi sudah coba membuat ya, menganalisis, membuat dekomposisi untuk hubungan jalur yang relatif sederhana ya, relatif ya. Insya Allah pekan depan kita ada model yang lebih kompleks gitu. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membuat dekomposisi dan menggunakan analisisnya. Tetap saja kita masih setia menggunakan sistem persamaan linear beberapa variabel untuk menyelesaikan menghitung koefisien jalurnya. Dan nggak usah khawatir nanti pakai software ya menghitung ABC-nya. Jadi Mas-mas dan Mbak-mbak tidak usah risau dengan sistem persamaan linear banyak variabel. Itu insya Allah kuliah hari ini, monggo kalau ada pertanyaan atau ada apa yang perlu disampaikan, masih ada 1 menit. Sampun? Ya, Mbak Cut. Sudah sholat Mbak Cut? Ya, ini mau Oke, terima kasih atas perhatiannya Mas-mas dan Mbak-mbak. Mohon maaf jika kurang berkenan. Nah, Mbak Fenty, Mas Yuli, Mas Anggun, Mas Rino, ya. Kemudian ada Mbak Cut. Nah, salam sehat selalu ya, penuh berkah. Semoga kita semua dilindungi ya. Dan segera ketemu di Jogja gitu ya. Kuliah di ya.
lantai 4 ya. 4 sampai 7 pasca UNY. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kurang berkenan. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun, Ibu. Terima kasih. Mohon izin saya tutup itunya ya. Oke, Bro. Assalamualaikum.